dengan NIM 2301050132. Jadi, pada hari ini saya akan membahas beberapa hal penting terkait materi, bimbingan, dan konseling. Jadi, stay tune ya! Pertama, mari kita bahas latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, perlunya bimbingan dan konseling di sekolah yaitu untuk membantu siswa dalam menghadapi berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik secara akademis maupun emosional. Nah, bimbingan dan konseling memiliki kesamaan dalam tujuannya, yaitu untuk membantu individu berkembang dengan optimal, namun berbeda dalam pendekatannya. Nah, untuk bimbingan sendiri yaitu cenderung lebih bersifat perspektif, sedangkan konseling lebih mendalam, yaitu untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang spesifik. Yang kedua yaitu urgensi BK dan kedudukan BK. Urgensi BK memiliki kedudukan yang tinggi di dalam dunia pendidikan, terutama untuk memastikan kesejahteraan psikologis siswa. Kedudukan BK di pendidikan formal terbagi menjadi 3 bidang utama, yaitu personal, sosial, dan akademik. Jadi, ketiganya berperan penting dalam membantu siswa untuk mengatasi masalah yang mungkin akan dihadapi atau mempersiapkan mereka di masa depan. Yang ketiga yaitu ada tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Nah, untuk tujuan BK sendiri yaitu untuk membantu siswa mengenali diri sendiri, mengatasi masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan untuk fungsi BK yaitu meliputi fungsi pemahaman, pencegahan, pengendalian, dan pengembangan. Nah, untuk orientasi BK yaitu berfokus pada pengembangan individu yang seimbang dalam semua aspek kehidupan. Nah, kita kan sebagai calon guru SD nih, memahami fungsi dan orientasi bimbingan dan konseling itu sangat penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Misalnya, kalau ada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, kita bisa memberikan dukungan emosional dan strategi belajar yang efektif. Nah, jadi penerapan bimbingan dan konseling di sekolah itu merupakan bagian penting dari tugas kita sebagai calon guru SD. Kita bisa mengintegrasikan fungsi BK dalam berbagai kegiatan kelas, seperti melalui pengenalan nilai-nilai norma saat pembelajaran PKN atau membantu siswa berinteraksi dengan teman sebayanya pada saat berkelompok. Selanjutnya yaitu profil guru berkualitas. Guru yang berkualitas tidak hanya mampu mengajar dengan baik, tetapi mampu membimbing dan memahami karakter siswa. Seorang guru yang berkualitas memiliki komitmen untuk terus belajar supaya mengembangkan pendidikannya dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa. Sebagai calon guru SD, saya akan menerapkan pendekatan yang lebih personal kepada masing-masing siswa untuk memahami karakteristik mereka dan mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya yaitu pola layanan BK dan cara mengimplementasikannya. Terkait pola layanan BK, ada yang disebut pola umum 17 dan 17+. Pola umum 17 melibatkan wawasan, bidang, kegiatan pendukung, dan layanan BK. Contoh layanan BK di sekolah dasar, misalnya layanan orientasi, layanan informasi, dan layanan bimbingan kelompok, dapat dilakukan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah atau untuk mengatasi masalah belajar. Jadi, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai layanan BK yang termasuk dalam pola umum 17+ beserta contoh implementasinya di sekolah dasar. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami lingkungan sekolah yang baru dan menyesuaikan diri dengan baik. Nah, untuk contoh implementasinya yaitu saat siswa baru masuk, guru BK dapat memperkenalkan tata tertib sekolah, guru-guru, serta fasilitas yang ada di sekolah agar siswa merasa nyaman. Yang kedua ada layanan informasi.
layanan yang memberikan informasi kepada peserta didik mengenai berbagai hal terkait pendidikan, kesehatan, dan perkembangan diri. Untuk contoh implementasinya yaitu guru BK memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan kesehatan melalui penyuluhan mingguan. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu untuk membantu peserta didik dalam memilih kelas, kegiatan ekstrakurikuler, atau jenjang pendidikan selanjutnya sesuai potensi mereka. Untuk contohnya sendiri yaitu guru BK dapat membantu siswa memilih ekstrakurikuler seperti pramuka atau kesenian yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat ada layanan konseling individual, yaitu layanan bimbingan pribadi yang bersifat individual untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, atau akademik. Untuk contoh implementasinya yaitu guru BK dapat mendampingi siswa yang sering merasa cemas atau minder di kelas dan memberikan solusi agar percaya diri. Yang kelima ada layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan yang diberikan dalam kelompok untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan sosial dan belajar bekerja sama. Nah, untuk contoh implementasinya yaitu guru BK mengadakan sesi diskusi kelompok tentang bagaimana menghadapi tekanan teman sebaya atau meningkatkan semangat belajar. Yang keenam ada layanan konseling kelompok, yaitu konseling yang diberikan dalam kelompok kecil bagi siswa yang memiliki masalah serupa, sehingga mereka dapat saling berbagi dan belajar bersama. Untuk contohnya yaitu guru BK membuat kelompok untuk siswa yang kesulitan beradaptasi dengan teman baru, membahas cara-cara meningkatkan pertemanan. Yang ketujuh yaitu layanan konsultasi. Guru BK bekerja sama dengan guru kelas atau orang tua untuk membantu memecahkan masalah siswa. Untuk contoh implementasinya yaitu guru BK berdiskusi dengan wali kelas dan orang tua siswa yang menunjukkan perubahan perilaku agar dapat segera ditangani. Selanjutnya ada layanan mediasi, yaitu layanan untuk mendamaikan konflik antara siswa agar mereka dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan adil. Nah, untuk contoh implementasinya di sekolah dasar, guru BK menengahi konflik antara dua siswa yang berselisih agar keduanya saling memaafkan dan tetap berteman. Dan yang terakhir ada layanan advokasi. Guru BK membantu siswa memperjuangkan hak dan kepentingan mereka, terutama dalam situasi yang membutuhkan pembelaan. Nah, untuk contoh implementasinya di sekolah dasar, guru BK dapat membantu siswa yang menjadi korban perundungan atau bullying dengan mendampingi mereka dan melibatkan pihak sekolah dalam penyelesaiannya. Jadi, dengan memahami dan menerapkan pola ini, guru BK atau guru kelas di SD dapat membantu siswa berkembang secara optimal, baik dari sisi akademik, emosional, maupun sosial. Baik, demikian penjelasan saya mengenai bimbingan dan konseling dalam pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar. Kita sebagai calon guru SD harus siap menjalankan fungsi bimbingan dan konseling agar mendukung perkembangan siswa secara optimal. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.